Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Mulinang Budi, NIM 2003021110048. Eh, Kali ini, di presentasi kali ini, saya ingin menerangkan tentang peranata sosial dan kesenian di matkul Islam dan Kebudayaan. Oke, yang pertama, peranata sosial. Pengertian peranata sosial. Menurut para ahli, Burston, peranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif, bersifat permanen, serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kalau menurut Gunung Rumansyah, Nunung Rodia, dan Reca Ayu Hapsari di buku beliau, itu peranata sosial adalah sistem norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat secara khusus. Kalau menurut Herkovits, itu Herkovits menyatakan bahwa peranata sosial adalah bentuk dari respon yang diformulasikan dan sistematiskan dari semua kebutuhan hidup. Lalu, mestinya di peranata sosial itu pasti ada namanya proses timbul peranata sosial. Jadi prosesnya itu ada norma-norma. Pertama itu norma-norma masyarakat. Supaya hubungan antar manusia sesuai dengan yang diharapkan, maka disusun norma-norma masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk tidak sengaja, namun lama-kelamaan itu terbentuk dengan sengaja melalui norma-norma masyarakat. Kalau yang berikutnya itu dari pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai segala proses baik direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Terus pasti nih, setelah mengetahui proses timbulnya, pasti ada suatu fungsi di peranata sosial. Nah, fungsinya itu secara umum, tujuan utamanya diciptakan peranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan lancar dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, terus nih, kita kan udah bahas peranata sosial. Setelah itu, saya ingin menjelaskan tentang kesenian. Apa sih kesenian? Kesenian itu adalah suatu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan kebudayaan penciptanya. Terus kesenian itu merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahan juga mempunyai fungsi lain. Ragam kesenian diantaranya itu wayang, seni wayang, dan seni arsitektur. Nah, terus kesenian itu ada dua. Kesenian salah satunya itu adalah seni wayang. Jadi seni wayang itu apa sih? Wayang itu merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya, khususnya di Indonesia. Soalnya wayang itu terdiri dari seni peran ada, seni musik ada, seni tutur juga ada, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Nah, terus wayang itu apa sih? Fungsinya wayang itu dari tahun ke tahun itu tuh, dari zaman ke zaman itu merupakan media penerangan
bisa menjadi dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat. Seperti itu. Dan jadi wayang ini dianggap memiliki kayak suatu kebudayaan yang sangat berharga untuk pembentukan karakter ataupun sudut pandang manusia, khususnya membuat atau membentuk jati diri bangsa bangsa Indonesia, seperti itu. Terus fungsinya wayang dari perkembangan zaman, wayang itu yang sudah saya jelaskan tadi sebagai sarana hiburan, dakwah, pembentukan karakter dan lain sebagainya, dan sebagai media untuk menghormati arwah nenek moyang. Nah, itu gunanya wayang pada saat zaman dulu. Kalau zaman setelah berkembangnya zaman, saat periode Hindu-Buddha, itu menjadi cerita Ramayana dan Mahabharata berkembang pesat dengan perambatan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut berkulturisasi dengan budaya masyarakat setempat. Jadi kayak balik lagi menjadi, sekarang itu cuma menjadi hiburan dan menjadi sarana informasi bahwa dulu ada cerita pewayangan Mahabharata dan Ramayana itu seperti itu gitu. Terus ada jenis-jenis wayang. Jadi jenis-jenis wayang itu ada wayang golek, itu yang di sebelah kanan itu ada boneka banyak itu. Terus yang kedua itu ada wayang beber. Wayang beber itu kayak wayang yang dilapisi kertas itu. Terus wayang purwa itu ada di sebelah kiri warna putih itu. Yang keempat itu wayang kelitik itu yang lima itu wayang suket yang terbuat dari suket ataupun rumput bahasa Indonesianya. Dan wayang orang itu wayang yang diperankan oleh orang atau manusianya. Itu kalau wayang kulit itu wayang yang terbuat dari kulit. Terus setelah menjelaskan tentang seni wayang, saya ingin menjelaskan tentang seni arsitektur. Seni arsitektur adalah seni atau praktek perancangan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Sedangkan dalam artian yang lebih luas, seni arsitektur diartikan sebagai kegiatan yang merancang, membangun untuk keseluruhan lingkungan binaan level makro. Contoh, kayak perencanaan kota atau suatu taman kota gitu. Dan terus seni arsitektur menurut YB Manguwijaya dan Wastu Citra itu, seni arsitektur itu berasal dari bahasa Yunani, arche dan tekton, yang artinya arche itu asli, yang utama atau yang awal, sedangkan teuton itu yang berarti kokoh atau tidak roboh, stabil. Dengan kata lain, archetun itu artinya orisinal dan kokoh. Terus fungsinya apa sih arsitektur itu? Jadi fungsinya arsitektur itu sebagai tata bina yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan lingkungan sekitar termasuk alam, manusia, dan faktor sosial lainnya. Nah, fungsi arsitektur ini dibuat mengstrukturisasikan agar lebih tertata gitu. Dan fungsinya itu juga ada sebagai kebutuhan tuntutan fungsional badani, rohani, emosional, spiritual, dan intelektual. Lah, itu sebagai mencetak karakter itu tadi. Terus sebagai penyeimbang biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan dari perilaku adaptasi manusia terhadap dunia, dan sebagai jawaban atas adanya tantangan iklim, kebudayaan, teknologi, dan masyarakat, sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya
sebagai objek produk tapi juga sebagai institusi. Nah, objek dan proses budaya monumen kuno dunia yang digunakan merupakan sebuah produk arsitektur gitu. Lalu fungsinya juga ruang tempat manusia sebagai manusia hidup dengan bahagia. Maksudnya erat dengan kaitannya dengan pengamatan kehidupan sehari-hari yang secara sederhana dapat diwujudkan oleh arsitektur. Dan sebagai penyeimbang faktor biologis dan psikologis sebagai artian filter antara tumbuhnya bangunan dengan lingkungan alam. Terus contoh arsitektur yang sudah terbuat itu adalah Candi Prambanan, dan di tengah itu ada Candi Borobudur, terus di sebelahnya itu ada Masjid Gede Kauman gitu. Jadi terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, atau salah pergerakan, mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.